Oke, kita akan mempelajari tentang larutan penyangga, yaitu pembelajaran pada kimia kelas 11 SMA Negeri 7 Palangkaraya bersama saya Miok Diesi. Kita pelajari tentang pengertian larutan penyangga dan komponen larutan penyangga. Pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga adalah lautan yang mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Komponen larutan penyangga. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam mengandung suatu senyawa asam lemah dengan basa konjugasinya. Larutan penyangga basa mengandung suatu basa lemah dengan asam konjugasinya. pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam tersusun dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya C3COH dan C3CON. Konsentrasi H+ dicari dengan persamaan Ka dikalikan mol asam per mol basa konjugasi. Yang berikutnya adalah larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa tersusun dari basa lemah dan asam konjugasi. Ya, contohnya adalah NH3 dan NH4Cl atau amonia dan amonium klorida. Nah, karena dia tersusun dari basa lemah dan basa konjugasinya, artinya di sini ada basa lemahnya yang berlebihan dalam proses reaksi tersebut dan sifatnya akan bersifat basa. Jadi yang dicari adalah konsentrasi OH-nya. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan Kb dikalikan mol basa dibagikan mol asam konjugasi. Nah, kalau untuk pH, kalau dia asam kita langsung menggunakan persamaan seperti pada asam basa. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan kalau dia basa, kita cari dulu pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, kemudian kita cari pH-nya dengan persamaan pOH tambah pH sama dengan 14. Kemudian pH dapat dicari dengan 14 dikurang pOH. Contoh menentukan pH larutan penyangga asam. Hitung pH larutan penyangga yang dibuat dari campuran 100 ml larutan C3COH 0,1 molar dengan 200 ml larutan C3CON 0,1 molar. Ka-nya C3 dari Ka dari C3COH sama dengan 10⁻⁻⁵. Kita perhatikan di sini komponennya sudah dalam penyangga asam dan masih tinggal dicampurkan. Jadi tidak perlu kita melakukan perhitungan stoikiometris, tapi kita langsung melakukan perhitungan. Pertama hal yang perlu kita ketahui adalah menuliskan yang diketahui. Yang diketahui di soal, berdasarkan di soal ada volume dari C3COH sebesar 100 ml, kemudian konsentrasi dari C3COH sebesar 0,1 molar atau 0,1 mol per liter. Semuanya diketahui di soal. Kemudian volume dari C3CON 200 ml yang diketahui di soal. Kemudian molaritas C3CONA 0,1 molar atau 0,1 mol per liter. Yang ditanyakan pH-nya. Untuk mencari pH kita perlu menentukan atau mencari mol dari asam maupun basa konjugasinya. Yang di sini yang bertindak sebagai basa konjugasinya adalah C3CONA. Campuran ini sudah terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Jadi langsung saja mencari mol kemudian menentukan konsentrasi H+-nya. Mol dari C3COH dalam stoikiometri jika diketahui volume dan molaritas maka volume dikalikan molaritas itu adalah mol. Volumenya 100 ml dikalikan tadi konsentrasinya di soal itu udah diketahui 0,1 mol per liter, maka karena tadi satuannya tidak diubah menjadi liter, maka nanti satuannya bukan mol tetapi milimol. Mol dari C3COH sama dengan 10 milimol. Ini yang asamnya. Kemudian kita mencari mol dari basa konjugasinya atau mol dari C3CONA dengan menggunakan persamaan volume dikalikan molaritas. Tadi volumenya 200 ml dikalikan 0,1 mol per liter. Jadi karena volumenya tidak diubah menjadi liter, satuannya bukan mol tetapi nanti milimol. Sehingga hasil perkaliannya 20 milimol, yaitu basa konjugasinya. Oke, kita cari konsentrasi H+-nya, tapi karena dia sifatnya sebagai asam, maka kita menggunakan persamaan ini, Ka dikalikan mol dari asam tadi dibagi dengan mol basa konjugasi,
mol asamnya adalah C3COH, kemudian basa konjugasinya C3CONA. Substitusikan nilainya 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan mol dari C3COOH tadi 10 milimol dan mol dari C3CONA 20 milimol. Hasil dari pembagian 10 dibagi 20, satuannya hilang, milimol dan milimol ini hilang. Hasilnya sama dengan 0,5. Jika dibuat dalam bentuk pangkat, ini jadi 5 kali 10 pangkat min 1, sehingga kalau dikalikan 5 kali 10 pangkat min 6 itu konsentrasi H plusnya. Nah, untuk pH-nya kita gunakan rumus pH min log konsentrasi H plus, kita tinggal substitusikan nilainya. pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, pangkat yang di depan ini, yang 10 pangkat min 6 ini akan jadi bilangan bulat di depan. Jadi hasilnya adalah pH sama dengan 6 min log 5. Contoh menentukan pH larutan penyangga basa. Di dalam 1 liter larutan terdapat 0,01 mol amonia dan 0,02 larutan amonium yang berasal dari kristal amonium sulfat. Jika Kb-nya 10 pangkat minus 5, hitunglah pH larutan. Penyelesaian kita tulis diketahui mol dari amoniak adalah 0,01 mol, mol dari amonium 0,2 mol, Kb dari NH3 10 pangkat minus 5 mol. Yang ditanyakan adalah pH. Campuran ini sudah terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Yang ditentukan adalah kita langsung menentukan OH-. Di sini karena molnya sudah diketahui, kita tidak perlu melakukan perhitungan, kita langsung gunakan atau terapkan ke persamaan. Ya, kita cari konsentrasi OH-nya terlebih dulu, yaitu menggunakan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan mol dari NH3 yang basanya, kemudian asam konjugasinya mol dari NH4+ tadi. Kita substitusikan persamaannya, Kb-nya 10 pangkat minus 5 dari NH3 yang diketahui 0,01 mol, dari mol dari NH4+ 0,02 mol. Kita lakukan perhitungan karena satuannya sama, saling menghilangkan 0,01 dibagi 0,02, hasilnya 0,5. Dia dapatkan hasilnya seperti tadi, 5 kali 10 pangkat 5. Karena OH- diketahui, yang kita cari pertama kali untuk mencari pH adalah POH. POH adalah min log konsentrasi OH-. Kita substitusikan persamaannya, POH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 6, maka POH-nya adalah 6 min log 5. Sekarang ke pH. Untuk mencari pH, kita menggunakan persamaan pH plus POH sama dengan 14. pH sama dengan 14 min POH. Jadi POH itu tadi sudah diketahui, tinggal disubstitusikan nilainya. 14 dikurang 6 min log 5, 14 dikurang 6, hasilnya 8 plus log 5. Prinsip kerja larutan penyangga. Penambahan asam. Tetap memetakan pH walaupun ditambahkan sedikit asam. Penambahan basa. Tetap mempertahankan pH walaupun ditambahkan sedikit basa. Kemudian ditambahkan air atau pengenceran, tetap mempertahankan pH walaupun diencerkan atau ditambahkan dengan air. Konsep larutan penyangga. Berikut ini adalah nilai pH beberapa larutan pada penambahan sedikit asam dan sedikit basa. Ini air murni dengan pH 7, ditambahkan natrium hidroksida 0,01 molar. Hasil pencampurannya ternyata pH-nya sama dengan 12. Ternyata pH-nya naik. Artinya seperti ini bukan larutan penyangga. Sedangkan pH dari campuran antara CH3COOH dengan basa konjugasinya, pH yang hasil campuran adalah 4,74. Ditambahkan basa natrium hidroksida 0,01 molar, maka hasil campurannya itu pH-nya 4,82. Ini tidak terlalu jauh perbedaan pH-nya. Nah, di antara kedua ini, yang ini bukan larutan penyangga karena pH jauh berubah. Sedangkan pada gambar kedua, pada proses percobaan dan penambahan NaOH pada campuran CH3COOH dengan basa konjugasinya, larutan penyangga, pH relatif tidak berubah.
Misalkan kita melakukan suatu percobaan, ada beberapa data pada pH beberapa larutan dengan penambahan sedikit asam sedikit basa. Ini berupa tabel hasilnya. Ada beberapa larutan, ada 5 jenis larutan pH awalnya. Kira-kira dari percobaan ini yang memerlukan pH yang bertahan, tidak terjadi perubahan yang signifikan atau jauh sekali, itu pada larutan Q dengan R. pH hanya berubah sedikit dan dapat diabaikan. Coba yang lain banyak sekali perubahannya, 9 jadi 8,5, 9 menjadi 10, 10 menjadi 11. Kegunaan larutan penyangga. Sistem penyangga karbonat dalam darah. Sistem penyangganya adalah penyangga karbonat. Fungsinya menjaga pH darah tetap 7,4 agar tidak bersifat asidosis, pH terlalu asam, dan alkalidosis atau pH terlalu basa yang berbahaya bagi metabolisme. Kemudian sistem penyangga fosfat dalam sel. Sistem penyangga fosfat dari H2PO4- dengan HPO42- menjaga pH cairan intrasel. Proses metabolisme banyak menghasilkan zat yang bersifat asam akan bereaksi dengan HPO42- dan basa H2PO4-. Sistem penyangga asam amino atau protein. Asam amino mengandung gugus yang bersifat asam dan bersifat basa yang berfungsi sebagai sistem penyangga dalam tubuh. Jika kelebihan asam, maka asam amino yang bersifat basa akan bereaksi, begitu pula sebaliknya. Kemudian dalam industri atau reaksi kimia di laboratorium, asam sitrat dan natrium sitrat untuk menjaga pH pada buah kalengan, sedangkan pada laboratorium kimia hanya untuk menjaga beberapa bahan tetap pada pH tertentu. Oke, penjelasan sudah sampai di situ. Ada tugas individu yang harus Anda kerjakan. Ini ada data untuk soal 1, ada data. Anda diminta untuk mengidentifikasi larutan yang merupakan penyangga. Kemudian untuk soal yang kedua, diberikan data tentang penyangga asam. Anda menentukan pH larutan penyangga. Kemudian yang ini termasuk penyangga basa, kayaknya untuk nomor 3 Anda tentukan molnya dulu masing-masing, baru dimasukkan ke persamaan. Yang ini penyangga basa, yang kedua penyangga asam. Selamat bekerja, terima kasih.